bengkoknya seperti itu. Nah ini itu dulu ludruk itu saya ora iso aku awan-awan mangan dengklek nek wis sore ngemut lumpang ini singo dhewe dilaten dhewe itu ludruk. Ini sorry ya, saya supaya Anda menjadi Indonesia, meneguhkan Indonesia dan tidak perlu pengertian. Pokoknya rungokno wis. Rungokno nek mati nanti begitu kamu keluar kamu menjelma Indonesia secara sangat magis. Terus ini sambil saya ngoreksi ya. Ludruk dulu di Jombang kan nggak enak dong ludrukan pakai wanita yang jadi laki-laki, laki-laki yang jadi wanita. Jadi kan suaranya nasi kan, oh, kan. Terus nek dadi wedoan, gitu kan? Itu awal ludruk tuh begitu. Nah, karena dunia Jombang itu penuh santri setelah Jombang didirikan sebagai kabupaten yang semula adalah Kawedanan di Mojokerto, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Zahid dengan bupati yang pertama diambilkan dari pesantren Sedayu Gresik, maka ludruk mengalami toleransi sehingga kemudian dibikinkan jenis kesenian mirip ludruk tapi yang kompatibel dengan dunia santri, namanya gambus. Gambusnya berorientasi ke Melayu, India, dan Mesir, maka disebut gambus Misri. Nah, gambus Misri ini tetap pakai laki-laki yang jadi perempuan, pakai wedoan, tapi lagunya tidak lagi parian ludruk. Ceritanya juga Hasan Hussein, Umar bin Abdul Aziz gitu ya, supaya kompatibilitas tematiknya ke dunia santri menjadi jalan. Terus lagunya begitu pembukaan layar dibuka itu judulnya Selamat Datang, lagu Melayu zaman tahun 50-an. Selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekalian supaya kita bersalam-salaman kita semua di dalam keselamatan, kita semua di dalam keselamatan. Terus Gus Dur meninggal pada suatu hari, kemudian para khawas ya bikin mitos bahwa ini lagunya Gus Dur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha wa darajit atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Terus di copyrightkan, ini lagunya Gus Dur, syairnya pakai bahasa Jawa, ngawiti ingsun gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya kasih tahu ini lagunya lagu Melayu anonim, syairnya dibikin oleh Kiai Haji Sahlan dari Krian Sidoarjo aslinya. Tapi nggak apa-apa, dunia khawas itu apa saja dipek. Orang Jepang nggak pernah makan tempe, dia yang mengcopyrightkan, mempatenkan tempe. Orang Malaysia nggak bisa main reog, dia mempatenkan reog. Anda nggak usah marah, karena kalau ada orang main reog pasti orang Ponorogo. Meskipun dia penduduk Malaysia, tapi pasti orang Ponorogo. Sopo di dunia gelem ngangkut di gunung meskipun mereka orang Ponorogo. Tenang aja, nggak apa-apa, copyrightnya ambil sana. Tapi orang Indonesia akan melebar kemana-mana, akan berkuasa di NASA, di Pentagon, di Hong Kong, di Arab Saudi. Khusus untuk Arab Saudi cukup kirim TKW, tidak perlu ahli IT dan seterusnya, karena level mereka cukup TKW. Dan rangsanglah juraganmu untuk memperkosamu supaya lahir hibrida Arab Blitar,
supaya suatu hari menjadi Raja Arab Saudi. Ada Raja Arab Saudi parian pada suatu hari. Repot. Orang Indonesia itu jangan diapa-apakan, jangan diremehkan. Kita sendiri jangan minder sama Indonesia. Kita yang di depan ini belajar mengenai Indonesia, tapi yang di depan kita ini sudah Indonesia dan akan tetap dan terus Indonesia. Nanti kapan-kapan kita nyanyikan ya. Nah, Gus Dur kan sedih. Terus dia datang ke saya, Nun. Arek ngawur ae mosok iku jare lagu aku gak kan dan ono taring Gus ya mboten enak ini. Soalnya dia diajak di sana sama Bung Karno, diajak sama Pak Harto, sama si Mas Ari gitu. Mereka kan ngumpul. Apalagi Gus Dur sekarang disebut wali ke-10 di Jawa Timur. Jadi mbahnya Gus Dur tiap hari kalau ketemu wali ini ya. Lah iya Gus Dur wali ke-10 mbahnya ndak, bapaknya enggak, ya toh Syekhuna Khalil Bangkalan enggak. Jadi akhirnya ya sudah, akhir Gus Dur lewat ini loh wali dia. Gus Dur pekewo kan dia minta tolong saya, makanya saya rajin ngomong ini kemana-mana untuk supaya Anda tahu bahwa Gus Dur sendiri tidak mengendaki itu, gitu ya. Ini serius ini. Kalau nggak percaya nanti kapan-kapan saya ajak ke sini beneran. Itu ya, bener-bener loh. Tak ajak ini temen kok, pokoknya begitu saya bersuara yang keluar suaranya Gus Dur. Ya apa? Belum? Mau, tapi nyanyi kayak iso loh kok. Elek loh suaranya. Kayak Ainun Najib loh ya. Oke, paham ya bahwa Indonesia yang pergi itu tidak pergi dari rakyat Indonesia, tapi pergi dari kaum intelektual Indonesia, dari seniman Indonesia, dari investor-investor Indonesia, dari pemerintah Indonesia, tapi tidak pergi dari rakyat Indonesia. Tapi kan mereka juga terkatung-katung, rakyat Indonesia terkatung-katung nggak masalah. Bingung itu tidak membuat mereka nggak apa-apa, rakyat Indonesia bingung itu nggak apa-apa. Kamu aja kalau bingung terus, mereka enggak. Mereka bodoh. Loh, bodoh itu enggak apa-apa bagi rakyat Indonesia. Loh, kan saking hebatnya toh. Betul enggak? Saking hebatnya. Coba, rakyat berani ngojek. Aku tanya sekarang, ada dosen berani ngojek? Ada dokter berani ngojek? Hebat mana? Hebat mana? Yang berani ngojek atau yang enggak berani ngojek? Nah, rakyat Indonesia jadi cacing berani, tukang ojek berani, bawa payung tok ke mall pas musim hujan hidup. Betul enggak? Ayo saiki sapa wis? Wali kota Depok selesai jadi wali kota terus kerja nggawa payung di ngarepe mall Depok. Berani? Enggak berani. Jadi jangan remehkan rakyat Indonesia, mereka berani menjadi apa saja. Mereka terima semua penjajahan dan mereka tidak akan berubah karena Allah menciptakan mereka menjadi bangsa Indonesia, dan kalau mereka berubah sedikit mereka tidak akan tahan untuk terus-menerus berubah. Kalau ayam dijadikan bebek, dia tidak akan tahan menjadi bebek terus-menerus, dia akan terus kembali menjadi ayam kembali. Dan Indonesia tidak akan bisa diarabkan, tidak bisa akan dibaratkan. Indonesia akan tetap kembali menjadi Indonesia. Masih dioperasi. Dia nanti suatu hari setelah operasi hidung, mereka baru sadar bahwa hidung yang paling indah di dunia adalah hidungnya orang Indonesia. Kenapa? Kalau orang Barat kepanjangan, kalau orang Afrika kependekan, yang pas itu hidung bangsa Indonesia. Mancung tidak, pesek tidak. Kulit, orang bule itu kulitnya terlalu putih. Orang negro terlalu hitam, yang cocok ummatan wasaton. Khairul umuri awsatuha, yang tengah-tengah antara hitam dengan putih, coklat. Betul enggak? Nah, orang Indonesia tidak ada masalah dengan dirinya. Yang ada masalah adalah yang pengen jadi orang Barat, yang pengen jadi orang Arab. Belum umroh, kait nang Cengkareng wis nganggo. Belum umroh itu. Cek kait berangkat terus nganggo pakaian Abu Jahal.
pakainya Abu Jahal. Loh, kalau pakaiannya Rasulullah tidak mengkilat, tidak pakai disetrika, tidak sebagus itu kainnya. Karena Rasulullah tidak mau kaya, dia memilih hidup sederhana seperti umatnya. Maka bajunya, pakainya cuma 3, 1 dipakai, 1 di almari, 1 dicuci. Sehingga tidak mungkin bajunya bagus, mewah seperti orang-orang yang berangkat umroh. Jadi kalau orang berangkat umroh itu bukan ittiba Rasul, tapi ittiba Abu Jahal. Pakai aneh loh ya. Bener nggak? Bener nggak? Rasulullah kalau disuruh memilih akan jadi kain yang sutra yang indah atau jadi gombal, Rasulullah milih mana? Gombal. Jadi gombal. Jangan remehkan gombal, kalau tidak ada gombal kotor semua rumahnya. Jangan remehkan sesuatu yang kotor. Jangan remehkan sandal, karena kalau nggak ada sandal susah kamu. Kalau peci nggak ada masalah, nggak ada peci. Kamu ke masjid pakai peci, nggak pakai sandal sampai sana wudhu kembali. Tapi kalau kamu ke masjid tanpa peci tapi pakai sandal, sampai sana kamu langsung sholat. Maka peci lebih bagus daripada, lebih tinggi fungsinya daripada sandal lebih tinggi fungsinya daripada peci. Mulai hari ini sandal taruh di kepala. Ya, terakhir, oke. Jadi Mas, yuk kita sekarang bersama-sama mencari yang kembali. Indonesia disuruh pulang itu dia pergi kemana? Kayaknya tadi pergi ke Amerika atau ke Arab. Sekarang disuruh pulang. Kan itu, kira-kira begitu ya. Apanya? Ya macam-macam unsurnya. Cara berpikirnya saja nek orang Indonesia beda kok. Dengan ini kan makhluk yang memang beda. Maka harus dipelajari ini. Antropologi dan transgenetiknya harus dipelajari. Makanya Jokowi menang tuh karena wajahnya wajah kuno. Sebab orang Indonesia tidak percaya sama masa depan. Dan Volgo itu wajahnya wajah masa kini yang manusia sudah bosan. Maka dia mencari sesuatu yang asli. Baduke Jokowi ketoke rada kaya zaman anak Nabi Nuh biyen ya. Dan dia dibimbing Tuhan untuk tidak memakai nama aslinya, yaitu Joko Widodo. Kalau dia Fauzi Bowo lawan Joko Widodo, belum tentu menang Joko Widodo. Nah, Joko Widodo itu kan kesannya pemilik bengkel motor, guru SD gitu kan ya, camat Joko Widodo gitu kan. Tapi kalau Jokowi ini kan, ini sesuatu yang kita rindukan. Gunung Kawi, bahasa Kawi kan something, pokoknya sesuatu yang non jauh di sana yang kita ingin dia datang kan gitu. Maka dipilih nama Jokowi. Nek Jokowi Dodo, alah tukang cukur deh guru Jokowi Dodo. Dan wajahnya kurus. Itu satu tipe sama rakyat umumnya yang kurang gizi. Maka dia lebih identik dengan rakyat banyak. Tapi juga jangan dipikir rakyat terus menyembah Jokowi. Rakyat Indonesia kok disuruh nyembah Tuhan aja, dia kadang butuh kadang enggak. Orang Jawa, orang Indonesia, terutama orang Madura berani jadi maklar Hajar Aswad. Coba aku ingin tahu kalau ada orang berani maklar di sekitar Ka'bah, berani. Itu saking dekatnya dia sama Allah. Dia punya kalkulasi sama Allah, punya hisab. Oh, berapa? Kalau satu bisa ke Hajar Aswad di antara orang Madura berapa? 200 real. Terus kalau disalahkan, kamu kok berdagang di sini? Orang Madura pasti punya jawaban. Saya tidak berdagang. Saya menolong hamba-hamba Allah yang rindu untuk mencium apa yang Nabi menciumnya. Dan aku mengantarkannya. Bahwa dia memberi, itu karena dia bersyukur. Kalau dia sampai tidak memberi, berarti tidak punya rasa syukur. Kalau sampai dia tidak punya rasa syukur, saya berhak menghajar dia. Manusia kok tidak punya rasa syukur? Ono ae alasan Madura. Itu teman sekalian ya. Jadi Indonesia sudah kental kembali ya.
Tidak ada masalah ya Indonesia ya? Ada masalah, banyak masalah, tapi orang Indonesia kok tidak apa-apa sama masalah. Gitu? Terus berangkat, terus berjuang, dan Kenduri Cinta ini adalah salah satu laboratorium untuk meneguhkan bahwa Indonesia tetap Indonesia, dan kita akan tetap bangkit sebagai bangsa Indonesia. Dan umumnya anak muda ini, Pak Sobari, anak muda, saya dikasih tahu kemarin bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu usia rata-rata 27,5. Jadi di sini antara 20 sampai 40 usianya, dan mereka lah, Andalah pemilik masa depan Indonesia. Bukan Sobari, bukan saya. Saya sudah tua, dia sudah tua. Tapi Anda yang akan mengurus Indonesia, dan Anda kesini ini toh menunjukkan kepada kita semua bahwa Indonesia tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Gitu loh, tidak bisa. Amerika sekarang sangat dekat dengan Indonesia. Mau tidak mau dia harus berteman sama kita. Kalau Anda masuk Amerika, visanya gampang hari ini. Anda mau investasi gampang, Mas Pramono nanti tolong cerita. Dan mereka makan dari Freeport. Mereka butuh duit dari kita. Obama, ibunya temannya dia. Obama BlackBerry itu. Kok BlackBerry lah ya, Obama kan namanya Berry waktu di Menteng sini. Berry kulitnya hitam, BlackBerry. Namanya kan Barack, panggilannya Berry. Maka sudah didesain oleh Yahudi Internasional. Kalau sudah beres berbagai masalah yang lain, nanti akan ditunjukkan kepada dunia bahwa sudah aman kalau ada orang hitam jadi presiden Amerika. Tidak akan ada masalah lagi. Itu untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Jadi orang Amerika bangga seolah-olah mereka sudah plural, mereka sudah bisa menerima orang hitam. Padahal masalah yang sebenarnya sudah bukan rasisme lagi. Maka sudah di set up sejak sebelumnya, nanti akan ada presiden hitam. 8 tahun sebelum dia jadi presiden sudah direkayasa sedemikian rupa. Dan memang bareng sama lahirnya BlackBerry. Loh, beneran ini. Nah, BlackBerry itu sahamnya juga milik mereka. Jadi memang BlackBerry itu satu satu clue, satu tanda-tanda bahwa desain ini sudah lengkap di dunia ini gitu. Desain Dajjal itu lengkap, menguasai Mekah, Medina. Jamnya di Mekah itu jam Dajjal. Polisi Arab itu pakai mata satu, Dajjal. Mereka takut sama Dajjal, Indonesia enggak. Wong dia adalah Dajjal rini ya, ayo rini. Orang Indonesia kok ditakuti sama iblis. Omponane dhewe kok. Mudah-mudahan hati Anda menjadi besar, dan saya tidak ngomong khayal. Saya ngomong fikrul fa'al. Kita adalah orang lelaku, kita adalah orang thoriqah, orang yang salik, orang yang menjalankan suluk, orang yang menjalankan lelaku hidup dan punya keberanian yang luar biasa dibanding siapapun yang lain. Berani luar biasa kita ini. Maka tidak ada yang berani pasukan lawan mau ke sini. Tidak berani. Masuk Indonesia, tidak mungkin seperti Libya dimasukin militer, seperti Irak. Di Indonesia tidak akan mereka masuk sini. Tidak akan. Karena begitu mereka masuk sini, masuk ke kampung, langsung jadi orang Betawi. Pasukan Amerika masuk Jawa, jadi orang Jawa. Ada pasukan dulu zaman Jepang, tentara Korea yang dipekerjakan sebagai tentara Jepang, masuk kampung di Jawa Timur, namanya Kim Jong-un. Terus dia masuk kampung di Jawa, menjajah orang Jawa, namanya kemudian menjadi Mustaqim. Loh, tenanan nih. Saya diajak bikin film tentang perubahan dari Kim Jong-un ke menjadi Mustaqim itu. Wong Jawa kok dijajah. Ketoknya kejajah, tapi ya ronde kelima. Loh, apa sih dijajah ini? Indonesia. Oke, teman sekalian, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak terlalu sistematik, tetapi pokoknya udah dimasukin aja secara acak. Nanti akan punya metabolisme sendiri semua nilai-nilai itu, dan begitu Anda mengalami sesuatu di masyarakat, di tempat pekerjaan Anda, muncul bahwa Anda adalah manusia Indonesia yang teguh dan memiliki kematangan.
Tepuk tangan untuk Indonesia. Khususan untuk masalah-masalah Syiah dan lain sebagainya, Habib, sebelum Pak Sobari nanti jadi gongnya, saya mohon Habib untuk mengemukakan, karena beliau ini juga yang selalu memacu saya tentang keindonesiaan. Beliau ini pasti aslinya bukan orang Indonesia kalau melihat wajah beliau ya. Tapi jangan tanyakan nasionalisme beliau, jangan tanyakan cinta beliau kepada Indonesia, termasuk juga Ustadz Haidar, jangan tanyakan cinta beliau kepada, apalagi lahirnya di Pasar Kliwon ya Ustadz, Pasar Kliwon Solo, dekat Omai Jokowi. Gitu ya, Ustadz Hasan, tepuk tangan. Saya minta antum untuk mengungkapkan, tidak harus merespon ini, tapi apa yang menurut antum terpenting dari kejadian-kejadian terakhir, saya mohon bisa di-share kepada para jamaah.